Ya baik, mohon izin Ibu Iha dan teman-teman, eee, izinkan saya untuk membuka presentasi mengenai patologi bronkiolitis, mata kuliah asesmen dan diagnosa fisioterapi dengan dosen pengampu, Ibu Royhatul Jannah SSTRT MPH. Ya, bisa di next. Ya, untuk sebelumnya yang ada di kelompok 1 itu ada saya, yaitu Nabila Finkansari, lalu ada Giska Rahmadianti, Raskiaudi, Muhammad Rizky, dan Irsyad Hanafi. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin dari presentasi ini. Yang pertama itu ada definisi, lalu ada patofisiologinya, lalu ada manifestasi klinis, lalu ada video identifikasi dan diagnosis serta intervensi. Ya, bisa di next, teman-teman. Ya, yang pertama itu ada definisi yang akan dipaparkan oleh Rizky. Dipersilakan Rizky. Ya baik, terima kasih untuk moderator Nabila dan mohon izin Ibu Iha. Untuk definisi bronkiolitis adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Kondisi ini muncul karena ada infeksi pada saluran napas yang memicu terjadinya peradangan serta penyumbatan pada bronkiolus. Bronkiolus sendiri merupakan saluran pernapasan kecil yang berada di dalam paru-paru. Bronkiolitis umumnya dialami oleh bayi dan anak-anak berusia di bawah 2 tahun. Infeksi atau peradangan bisa disebabkan oleh beberapa jenis virus, termasuk diantaranya adalah virus flu dan pilek. Namun, jenis virus yang paling sering menyebabkan kondisi ini, atau terutama pada anak-anak yang masih berusia kurang dari 2 tahun, adalah respiratory syncytial virus atau RSV. Biasanya tertular virus ketika berada di dekat dan terpapar oleh percikan liur dari batuk atau bersin pengidap bronkiolitis. Next. Berikut ini beberapa kondisi yang bisa meningkatkan resiko seorang anak terkena bronkiolitis. Yang pertama itu ada memiliki kekebalan tubuh yang rendah, yang kedua ada lahir prematur, yang ketiga itu berusia kurang dari 3 bulan, yang keenam mendapat ASI, yang kelima tinggal di lingkungan padat, yang keenam sering melakukan kontak dengan anak-anak lain, yang ketujuh sering terpapar asap rokok, dan yang terakhir yang kedelapan memiliki penyakit paru-paru atau jantung. Fisiologi atau fisiologi untuk penyakit bronkiolitis ini terjadi dikarenakan saluran udara kecil, terjadi karena infeksi virus di dalam epitel bronkiolus yang menyebabkan edema pada dinding bronkus, yang lumennya semakin tersumbasi yang berlebihan dari lapisan mukosa. Jika obstruksi ini tidak dihilangkan, maka udara akan terperangkap di distal dan atelektasis udara ini benar-benar diserap. Zat yang terperangkap di segmen yang kolaps juga dapat berinfeksi. Kontraksi otot polos mulus terjadi dan penyempitan saluran napas lebih terlihat pada ekspirasi. Kesulitan dalam mengeluarkan udara menyebabkan hiperinflasi paru-paru. Fragma menjadi rata, sedikit bergerak pada inspirasi atau ekspirasi. Ketika hipoksemia menjadi parah, retensi dioksida dapat terjadi.
Berikutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama ada infeksi bronkiolitis dimulai di saluran pernapasan bagian atas. Kemudian batuk paroksimal berkembang. Yang ketiga, frekuensi pernapasan meningkat karena adanya tekanan. Bayi menggunakan otot untuk membantu pernapasan. Yang kelima, pada dinding dada sangat mobile pada bayi, retraksi karena diafragma yang sudah rata tidak dapat turun lebih jauh dan bertindak secara paradoks untuk menarik toraks bagian bawah. 6. Gerakan dada bagian atas tampak jelas. Yang 7. Krepitasi dapat didengar pada auskultasi, baik pada inspirasi karena penyempitan saluran udara. Yang ke-8, jika ditandai adanya penurunan oksigen, biasanya mengukur oximeter yang dipasang di jari, pergelangan tangan, kaki, atau area lain, bayi akan tampak pucat, menjadi sangat tertekan dengan lubang hidung melebar, inspirasi, kegelisahan, dan asupan cairan yang tidak mencukupi meningkatkan resiko dehidrasi. Kemudian video identifikasi. Saya Syazwin. Ya, baik. Selanjutnya itu ada diagnosa dan intervensi. Bisa di next, moderator. Ya, untuk diagnosisnya ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan pengambilan riwayat. Studi laboratorium konfirmasi juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi agen penyebab serta menyingkirkan patologi lainnya. Studi laboratorium dapat mencakup, yaitu ada analisis spesimen melalui IFA, lalu PCR, serta reverse transcription PCR2. Lalu ada analisis gas darah arteri, kultur darah, dan pulse oximetry. Ya, bisa di next. Ya baik, selanjutnya ada intervensi. Di sini intervensinya itu yang pertama hydration, kedua respiratory support, yang ketiga nasal suctioning, yang keempat supplemental oksigen, dan kemudian di sini ada berikut ini adalah intervensi yang dapat digunakan tetapi bukan sebagai intervensi rutin. Yang pertama itu ada trial of inhaled bronchodilator, yang kedua nebulized hypertonic saline, yang ketiga glucocorticoids, dan yang keempat jazz fisioterapi. Ya baik, selanjutnya ini ada referensi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Mungkin sudah cukup. Saya kembalikan ke Ibu. Bentar. Lihat ke ini dong tadi manifestasi klinisnya. Ya, mungkin untuk Giska bisa dibalikin Gis ke manifestasinya. Ya, izin menjawab Bu Iha, ini Bu untuk manifestasi klinisnya. Sebentar ya, saya baca. Oke, bagian assessment-nya. Capai dengan misi yang seperti apa pelaksanaannya, itu digambarkan semua ke kinerjanya. Mungkin ya, kalau menurut saya sih hasil dari bukan intervensi, asesmennya. Kinerja seorang pimpinan satker, bulan saja dipimpin oleh seorang direktur. Mohon izin Ibu, di sini kami hanya menyertakan diagnosis sama intervensi Bu. Kan saya nggak butuh intervensinya, justru makanya saya bilang asesmennya mana. Saya kemarin juga diajak, saya juga
Tadi di judul ada asesmennya. Oke, jadi kenapa maksud saya tanyakan? Jadi link lagi di manifestasi klinis, di yang dibuka itu aja. Baik, yang perlu dicari oleh adik-adik pada presentasi ini, pada saat melihat patologi-patologi yang sedang didiskusikan, kita melihat justru paling penting ini manifestasi klinis dan bagaimana cara melihat manifestasi klinis. Contoh, manifestasi klinis itu apa sih? Manifestasi klinis itu gejala atau tanda. Kalau tulisan nomor 1, infeksi bronkiolitis dimulai dengan saluran pernapasan bagian atas, ini maksudnya apa? Nggak nyambung. Yang mau disampaikan apa? Sesak nafas atau apa? Oke. Coba dikasih tahu ini. Nomor 1 maksudnya apa ini? Manifestasi klinis kok. Infeksi bronkiolitis dimulai saluran pernapasan bagian atas. Ini apa maksudnya? Jadi ini nggak ada yang bisa dibaca nomor 1. Gejala apa yang dimaksudkan pada nomor 1 ini? Apakah maksudnya tanda yang kita lihat itu sesak nafas atau apa? Coba kelompoknya dijawab dulu. Halo, kok nggak ada yang mau jawab? Jangan-jangan ini suara saya nggak kedengeran ya? Terdengar. Oke. Jadi nomor 1 ini artinya apa? Ada nggak isinya? Oke, berarti nomor 1 nggak ada ya? Nggak ada. Kemudian nomor 2, batuk. Batuk. Intinya itu kan. Jadi manifestasi klinis yang muncul itu batuk. Kita ganti deh, nggak usah manifestasi. Gejala orang bronkiolitis itu yang pertama batuk. Dan batuknya banyak. Oke. Kemudian nomor 3 ini maksudnya sesak nafas. Jadi pakai bahasa yang tepat. Kita kan mau ngomong, kita kan sedang ke arahnya assessment. Kita bagaimana melihat itu? Oh, namanya sesak nafas. Jadi nomor 1 batuk itu bagaimana kita tahu orang itu batuk? Ya batuk. Pertama bisa dari cerita dia saat kita melakukan anamnesis. Yang kedua, kita bisa lihat langsung kalau dia memang batuk di depan kita. Kalau dia ngomong batuk tapi tidak batuk di depan kita tanyakan, loh batuknya kapan? Saya lihat Bapak baik-baik saja, Ibu baik-baik saja, tidak batuk, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini frekuensi pernapasan. Ingat nomor 1 tidak ada ya, jangan sampai ditulis nanti gejala nomor 1. Infeksi bronkiolitis dimulai saluran pernapasan. Nggak ngerti ini. Ini bukan gejala. Ini ngomong perjalanan penyakit nomor 1 itu. Nomor 3, frekuensi pernapasan meningkat itu tadi, kan kita sebutnya namanya gejalanya apa? Sesak nafas. Sesak nafas itu artinya apa? Sesak nafas itu artinya frekuensi pernapasan meningkat. Kalau pernapasan meningkat, ukurannya dengan apa? Ukurannya dengan RR. RR meningkat berarti RR-nya dihitung. Bagaimana caranya memeriksa RR-nya meningkat? Kita melihat pasien melakukan pernafasan dan menghitung tanpa diketahui oleh si pasien. Oke? Ingat, tanpa diketahui oleh pasien. Kalau pasiennya tahu, oh lagi menghitung pernapasan, saya hitung ya pernapasannya
yang ada dia akan terganggu pola nafasnya. Jadi boleh sambil ngecek nadi atau ngecek apa, kita sambil lihat dan menghitung pernafasannya selama 1 menit. Acuannya tahu pernafasan berapa? Ada di materi saya tadi ya, dibuka. Usia berapa, maka RR-nya berapa. Bisa diikuti? Oke. Bisa, Bu. Nomor 4, karena otot untuk membantu pernafasan. Ini kalian akan menyampaikan karena RR-nya meningkat itu, maka terlihat gejala lain adalah penggunaan otot bantu pernafasan. Otot bantu pernafasan itu apa saja? Ada yang bisa menyampaikan? Kelompok ini? Otot bantu pernafasan itu apa? Ayo. Interkostal, Ibu. Interkostalnya kenapa? Kok ketawa? Kenapa interkostalnya? Izin coba jawab, Bu. Otot diafragma, Bu. Diafragma. Diafragma, kamu lihat nggak otot diafragmanya? Kalau otot diafragma bekerja, kelihatan apa enggak? Otot bantu pernafasan. Bantu berarti tambahan. Otot utama pernafasan apa sih? Halo, halo. Waduh. Diafragma, Bu. Dan Diafragma. Lah tadi katanya otot bantu pernafasan diafragma. Gimana ini? Otot utama pernafasan apa? Aduh, dari kemarin ngomongi FT respirasi ternyata otot pernafasannya aja nggak tahu ini jangan-jangan. Otot utama pernafasan diafragma dan apa? Ada 2. interkostal, Interkostalis apa? internal, Eksternus, Bu. Eksternal. Oke, berarti bukan 2 otot itu. Ya. Berarti bukan 2 otot itu, otot bantu pernafasan. Kira-kira apa otot bantu pernafasan? SCM, Bu. Apa? Sternocleidomastoideus. Yes. Apalagi? scalenus, Scleratus anterior, Bu. Scalenus. Apa? Stratus anterior. Oke, 100 anterior. Terus apa lagi? upper trapezius, Bu. Upper trapezius. Apa lagi? Yang jawab cowok-cowok semua ini, cewek-cewek pada kemana ini? Apalagi? Masih ada sampai quadratus lumborum. Ayo, masih banyak. Pectoralis minor, Bu. Pectoralis minor, Pectoralis minor. Terus apa lagi? Pectoralis mayor, Bu. Terus apa lagi? Abdominal, Ibu. Oke. Jadi, ini manifestasi klinisnya kan terlihat ada penggunaan otot-otot pernafasan. Bagaimana cara kita tahu bahwa itu menggunakan otot pernafasan? Bagaimana cara asesmennya? Lakukan observasi, jadi melihat, oh, napasnya itu sampai tersengal saat bernafas, sternocleidomastoideusnya itu kan seharusnya untuk fleksi lateral leher ya, tapi saat nafas saja terlihat bergerak.
sampai terlihat kontraksinya. Itu sudah dipastikan dia menggunakan otot sternocleidomastoideus sampai dia membantu mengangkat klavikulanya. Jadi saat nafas lehernya tidak bergerak tapi sternocleidomastoideusnya berkontraksi, itu kan kelihatan sekali. Kalau 100 anterior di dalam, di bawah ketutupan baju mungkin tidak terlihat, tapi kalau sternocleidomastoideus itu terlihat. Jadi akan terlihat itu berkontraksi, berarti dia menggunakan otot bantu pernafasan. Klavikulanya sampai terangkat, berarti dia menggunakan otot bantu pernafasan. Oke. Dan selain dilihat dengan kasat mata, boleh diraba sambil dipalpasi untuk meyakinkan kok ini bergerak ya, padahal kan untuk ini kan untuk ngomong apa sih? Ini kan kita lagi lihat otot bantu pernafasan. Kenapa bergerak ya? Coba dicoba. Benar nggak kontraksi? Oh iya kontraksi. Berarti penggunaan otot bantu pernafasan terbukti. Oke, itu penggunaan otot bantu pernafasan. Jadi diobservasi dan dipalpasi caranya ya. Palpasinya dengan tangan, jangan pakai kaki, pakai ini ya. Pakai ini ya, pakai tangan sini ya. Oke. Nomor 5, pada dinding dada sangat mobile pada bayi, retraksi saat inspirasi karena diafragma yang sudah rata, tidak dapat turun lebih jauh dan bertindak secara paradoks untuk menarik toraks bagian bawah. Maksudnya apa nih?